Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Syed Idris, pemateri pertama akan menjelaskan sejarah singkat tentang rasionalisme. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan satu-satunya yang benar adalah rasio atau akal budi. Rasionalisme merupakan filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Paham ini berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai abad ke-18. Nah, abad ke-17 itu era dimulainya pengukiran-pengukiran kefilsafatan dalam artian yang sebenarnya. Pada zaman ini, hal yang khas pada ilmu pengetahuan adalah penggunaan dan eksklusif akal budi atau rasio untuk menemukan kebenaran. Nah, dalam rasionalisme ini dia menentang paham tentang empirisme. Karena kaum rasionalis ini berpendapat bahwa ada kebenaran yang secara langsung dapat dipahami. Dengan kata lain, orang-orang yang menganut paham rasionalis ingin menegaskan bahwa beberapa prinsip rasional yang dalam logika, matematika, etika, atau metafisika itu pada dasarnya adalah benar. Baiklah rekan-rekan, melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama berkenaan paham rasionalisme. Hadirnya paham ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan manusia untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional yang pernah diterimanya. Selanjutnya, menurut paham ini, segala pengetahuan hanya dapat diperoleh dengan cara berpikir dan satu-satunya alat berpikir yakni akal untuk mencari suatu kebenaran. Selanjutnya, menurut paham ini pula, indera hanya dapat menyesatkan. Seperti halnya sebuah pulpen yang dimasukkan ke dalam gelas, maka pulpen tersebut akan terlihat bengkok secara kasat mata. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi pemikiran, pulpen tersebut tidaklah bengkok. Sehingga dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa indera dapat menipu, sedangkan akal lah yang mampu mencari kebenaran dari satu jawaban. Sehingga dari hal ini, semakin lama manusia menaruh kepercayaan terhadap kemampuan akal, maka segala persoalan dapat terselesaikan, segala permasalahan dapat dipahami dan diselesaikan, termasuk permasalahan kemanusiaan, sehingga akan lahir suatu dunia baru yang sempurna, dipimpin dan dikendalikan oleh akal manusia. Baiklah, saya Devita Mayanti akan melanjutkan materi selanjutnya. Rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan satu-satunya yang benar adalah rasio atau akal budi. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan cara berpikir dengan alat. Dalam berpikir itu ialah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Usaha manusia yang memberi kemandirian kepada akal sebagaimana yang telah dirintis oleh para pemikir masih berlanjut terus sampai abad ke-17. Abad ke-17 adalah era dimulainya pemikiran-pemikiran kefilsafatan dalam artian yang sebenarnya. Semakin lama manusia semakin menaruh kepercayaan yang besar terhadap kemampuan akal, bahkan diyakini bahwa dengan kemampuan akal segala macam persoalan dapat dijelaskan. Semua permasalahan dapat dipahami dan dipecahkan termasuk seluruh masalah kemanusiaan. Rasionalisme adalah aliran atau paham yang berdasarkan rasio atau hal-hal yang masuk di akal. Selain itu, tidak ada lagi sumber kebenaran yang benar-benar hakiki. Zaman rasionalisme ini berlangsung pada pertengahan abad ke-17 sampai pada akhir abad ke-19. Pada zaman ini, hal yang khas dalam ilmu pengetahuan adalah penggunaan eksklusif daya akal budi atau rasio untuk menemukan sebuah kebenaran. Sebagai aliran filsafat yang mengedepankan rasio atau akal untuk menemukan sebuah pengetahuan atau kebenaran, maka aliran rasionalisme berpendapat bahwa akal atau rasio ini merupakan faktor fundamental dalam sebuah pengetahuan. Dan pada paham rasionalisme ini, pengalaman tidak mungkin dapat menguji sebuah kebenaran hukum sebab akibat, karena pada peristiwa yang tak terhingga dalam kejadian alam ini tidak mungkin dapat diobservasi. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi tentang
tokoh pemikiran rasionalisme, yaitu tentang Plato. Nah, Plato dipandang sebagai pelopor pertama rasionalisme. Nah, Plato satu-satunya pengetahuan sejati adalah apa yang disebutnya sebagai epistem, yaitu pengetahuan tunggal dan tidak berubah, sesuai dengan ide-ide abadi. Nah, pengetahuan bagi Plato yaitu hasil ingatan yang melekat pada manusia. Pengetahuan adalah pengenalan kembali akan hal yang sudah diketahui dalam ide abadi. Dengan demikian, untuk mengetahui, menyelidiki, dan sampai pada pengetahuan sejati, kita hanya mengandalkan akal budi yang sudah mengenal ide abadi. Ide-ide abadi merupakan sesuatu yang nyata dan sempurna. Apa yang ditangkap melalui panca indera hanya merupakan tiruan, oleh karena itu tidak nyata dan tidak sempurna. Nah, di dunia ini yang ada hanya bayangan dari dunia ide dan berubah-ubah. Pengetahuan merupakan kumpulan ingatan terpendam dalam benak manusia. Baiklah, selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662 Masehi. Menurut Blaise Pascal, hati adalah inti dari eksistensi. Mengenal kebenaran bukan hanya melalui akal tetapi juga melalui hati. Allah memakai hatinya untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran yang penting bagi keselamatan. Manusia bertemu dengan Allah dalam hatinya, dan bahwa keputusan terpenting yang diambil oleh manusia adalah keputusan untuk menerima dan mengikuti Allah. Kepercayaan kepada Allah bukanlah masalah akal yang menuntut berbagai macam pembuktian, melainkan lebih merupakan masalah hati. Hati tidak menuntut pembuktian, namun tidak berarti bahwa hati itu irasional. Baiklah, itu tadi dia pemikiran dari tokoh Blaise Pascal mengenai rasional. Yang selanjutnya ada René Descartes, yaitu pada tahun 1596 sampai 1650, di mana ia adalah filsafat Prancis yang dijuluki sebagai bapak filsafat modern. Ia ahli dalam ilmu alam, ilmu hukum, dan ilmu kedokteran, menemukan ilmu mekanika analitik, di mana ia dapat mengungkapkan bentuk-bentuk mekanis dengan kode-kode ilmu aljabar. Descartes memegang bendera reformasi dan inovasi kajian filsafat abad ke-17 Masehi, melandaskan filsafatnya atas dasar spontanitas dan keyakinan positif dalam matematika. Ia memanfaatkan metode matematis yang kaidah-kaidahnya dibatasi oleh dirinya sendiri. Akal merupakan sesuatu yang universal dalam diri manusia dan satu-satunya jalan untuk menemukan apa yang secara moral baik dan benar. Pemikiran merupakan elemen terpenting dalam sifat alami manusia dan satu-satunya atas kepastian pengetahuan. Ada 4 pemikiran dari Descartes ini, yaitu keraguan sebelum keyakinan, wujud jiwa, bukti adanya Tuhan, dan wujud alam luar. Perkenalkan, saya Lasmita Siregar, NIM 19051553. Di sini saya akan membahas tokoh yaitu Baruch Spinoza pada tahun 1632 sampai 1677 Masehi. Spinoza adalah pengikut rasionalisme Descartes. Ia memandang sesuatu itu benar melalui akal. Seperti halnya Descartes, ia menomorsatukan akal dan menepikan indera yang dianggapnya menyesatkan. De Spinoza memiliki cara berpikir yang sama dengan René Descartes. Ia mengatakan bahwa kebenaran itu terpusat pada pemikiran dan keleluasan. Pemikiran adalah jiwa, sedangkan keleluasan adalah tubuh, yang eksistensinya berbarengan. Spinoza adalah satu filsuf istimewa yang tidak hanya percaya pada apa yang dikatakannya, tetapi juga bertindak sesuai dengannya. Seperti Descartes, Spinoza yakin bahwa dengan mengikuti metode geometri, kita dapat menghasilkan pengetahuan yang tepat mengenai dunia nyata. Ia berusaha untuk menyusun sesuatu geometri filsafat. Yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz, atau lebih dikenal dengan Leibniz, yang merupakan seorang filsuf Jerman yang pusat metafisikanya adalah ide tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monad. Nah, ada 2 titik fokus Leibniz, yaitu monadologi dan konsep Tuhan. Jadi ia mencoba memberikan penjelasan tentang bukti adanya Tuhan melalui 4 argumen. Argumen yang pertama yaitu Leibniz mengatakan bahwa manusia memiliki ide kesempurnaan, maka Tuhan akan terbukti. Ini disebut dengan bukti ontologis. Yang kedua,
Adanya alam semesta dan ketidaksempurnaannya membuktikan adanya sesuatu yang melebihi alam semesta ini, dan yang transenden ini disebut dengan Tuhan. Yang ketiga, dia berpendapat bahwa kita selalu mencari kebenaran yang abadi, tetapi tidak tercapai menunjukkan adanya pikiran yang abadi, yaitu Tuhan. Keempat, Leibniz mengatakan bahwa adanya keselarasan di antara monad-monad membuktikan bahwa pada awal mula ada yang mencocokkan mereka satu sama lain, dan yang mencocokkan itu adalah Tuhan. Jadi, mazhab monadologi mengasumsikan adanya substansi-substansi yang tak terbatas jumlahnya, yang dianggap sebagai unsur-unsur utama dalam susunan alam. Ia menyebutnya dengan monad, yang mana monad ini artinya adalah sesuatu yang tak terpisahkan. Ia merupakan atom-atom spiritual, bukan material dan tidak menepati ruang. Ia berbeda dengan atom-atom yang dipelajari dalam ilmu-ilmu alam. Nah, karakteristik terpenting monad atau atom spiritual ini ada 4. Yang pertama yaitu, monad adalah suatu eksistensi hidup atau atom hidup yang seluruhnya merupakan kekuatan aktif yang selalu cenderung bekerja dan bergerak. Yang kedua, ia tidak berbentuk, tidak berskala, dan tidak terbagi. Yang ketiga, ia tidak terbentuk dari apapun dan tidak musnah sendiri, tapi mesti ada yang menciptakannya. Dan yang terakhir, dari monad, bentuk-bentuk material menjadi tergabung. Adakah contoh rasionalisme dalam kehidupan sehari-hari? Dan di sini saya akan membahas 2 contoh rasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, rasionalisme adalah suatu tindakan yang memiliki alasan dan sebab. Karena alasan dan sebab itu, maka orang-orang di sekitar akan berpikir secara rasionalisme. Contoh yang pertama yaitu, jika kita ingin mendapatkan uang, maka kita harus bekerja. Di sini alasannya, jika ingin mendapat uang, dan sebabnya kita harus bekerja. Karena alasan dan sebab itu, kita berpikir secara rasionalisme, bukan berdasarkan pengalaman. Lalu contoh kedua, jika kita tinggal di Antartika, maka kita selalu akan merasakan kedinginan. Dengan alasan tinggal di Antartika dan sebabnya kita akan merasakan kedinginan. Nah, karena alasan dan sebab tadi itu sama seperti dengan contoh pertama, orang-orang akan berpikir secara rasionalisme, bukan berdasarkan pengalamannya. Mungkin hanya itu saja. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrel Abelita Putri dari kelompok 2 akan membahas tentang contoh pemikiran rasionalisme. Sebelum kita membahas contoh pemikiran rasionalisme, ada baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu arti rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu tindakan yang memiliki alasan dan sebab. Nah, di sini kita harus mengetahui apa itu alasan dan sebab. Alasan adalah sebuah keinginan atau keyakinan dari seseorang yang melakukan tindakan. Sedangkan sebab adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang harus bertindak secara rasional dengan suatu keadaan. Nah, rasionalis ini bisa ditentukan dari pembuktian, logika, analisis, dan mendapatkan fakta bukan secara pengalaman. Nah, langsung saja kita membahas contoh pemikiran rasionalisme. Yang pertama adalah jika waduk jebol terjadi banjir. Jika terjadi banjir, petani akan gagal panen. Nah, di sini alasan yang menyebabkan banjir dan petani gagal panen adalah itu dalam rasionalisme itu adalah alasan. Sedangkan jika waduk jebol adalah sebab terjadinya adanya banjir dan petani panen gagal. Nah, selanjutnya yang kedua adalah jika sang atlet mendapatkan medali, pastilah ia adalah atlet yang berprestasi. Nah, seorang atlet ini merupakan yang mendapat medali. Seorang atlet yang mendapat medali itu merupakan sebab, yang dimana alasannya sang pendali ini mendapatkan prestasi dikarenakan adanya kerja keras yang dilakukan. Terima kasih penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya Seventina Pretesia Manik akan melanjutkan materi berikutnya. Sebelumnya teman-teman saya telah menjelaskan dengan lengkap tentang rasionalisme, dan sebagian lagi juga telah memberikan contoh pemikiran rasionalisme. Saya akan menyambung tentang contoh pemikiran rasionalisme. Yang kelima itu, jika seseorang lapar, maka cara mengatasinya adalah makan. Alasannya adalah seseorang lapar, sebabnya itu makan. Selanjutnya, aplikasi Gojek ada karena pembuat aplikasi ingin lebih memudahkan masyarakat dalam bertransportasi. Alasannya itu membuat aplikasi Gojek sebabnya memudahkan masyarakat dalam bertransportasi. Dari contoh berikut, kita dapat mengetahui bahwa pembuat aplikasi Gojek ini bukan berdasarkan pengalaman, namun berdasarkan pemikiran rasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.